记住了啊！你手下留情了呢。杀人下来的陨铁，就文者团聚。Hola semuanya, pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah mengambil salah satu Tonghua terbaru yang berasal dari network Tencent dan studionya itu sudah pasti tahu ya, yaitu Soyep atau Soyi Teknologi, yang dimana Tonghua ini tidak memiliki sinopsis, tetapi kalau dari posternya serta openingnya, yang Mimin tangkap kalau MC utama ini memiliki hubungan erat dengan Kerasakti atau Sun Wukong. Lebih tepatnya, itu dia sendiri ya. Ditambah, dia ini memiliki kekuatan transformasi Buddha. Ya, sudah pasti di dalam Tonghua ini ada yang namanya siluman ataupun monster ya. Serta juga akanlah menganut beberapa ajaran kebajikan-kebajikan. Dan sudah pasti ada yang namanya kultivasi. Jadi, untuk menjawab rasa penasaran kita, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada awal cerita, kita diperkenalkan ada seorang gadis yang memiliki keturunan sebagai Kerasakti. Dia juga memiliki tingkah yang sama. Bahkan, untuk saat ini, dia sedanglah bermasalah dengan Kaisar Giok. Sehingga, Kaisar Giok mengerahkan seluruh pasukan langit untuklah menghukumnya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuklah menekannya. Tetapi bagaimanapun juga, Minglong hanyalah seorang diri. Dia haruslah melawan seluruh pasukan langit dan membuat dia akhirnya mendapati hukuman yang terjatuh ke dalam dasar laut selama 120.000 tahun lamanya. Ceritanya sama seperti Sun Wukong yang menentang Kaisar Langit dan mendapati hukuman ya. Sesingkatnya, 120.000 tahun telah berlalu. Kini kita memiliki MC utama yang bernama Wuyu. Dia sebagai seorang pangeran. Tetapi untuk saat ini, kondisi dia lebih rendah daripada seorang pelayan. Dan juga dia sedanglah berada di sekte pedang Tongtian. Alasan dirinya dihukum cambuk karena dirinya menjadi korban tersangka yang telah meracuni sesama murid. Senior Zhao tidaklah mau tahu karena dia memanglah mengincar Wuyu untuklah dihukum. Dan untuk Paman Sun yang mencoba untuklah menengahinya dihentikan oleh para murid. Begitu juga dengan Wuyu meminta kepada Paman Sun tidak perlu melakukannya. Tidak lama dari itu, datanglah Immortal Situ Jin sebagai senior paling tertinggi mereka dan wanitanya bernama Senior Gu Yu. Dia datang untuklah mendapati jawaban dari Wuyu apakah dia benar-benar telah meracuni bangau langitnya. Jika iya, maka dia haruslah mendapati hukuman sesuai aturan dari sekte mereka. Tetapi Wuyu tetaplah tidak mengaku karena memang bukan dia pelakunya. Hanya saja mereka memang mengincar dirinya lebih awal. Jadi mau dia jujur ataupun mau dia bohong, sama saja dirinya akan terus-terusan mendapati hukum cambuk sampai meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Wuyu yang sudah kehabisan kesabaran, dia mencoba untuklah melawannya. Tetapi inilah yang diinginkan oleh mereka semua, dia haruslah memberontak barulah bisa melanggar sebuah peraturan sekte. Dan dia akanlah dieksekusi di tempat. Dan pada akhirnya, hidupnya pun haruslah benar-benar berakhir. Sesingkatnya, Paman Sun sendirilah yang memberikan penghormatan terakhir kepada Wuyu. Dia memberikan pemakaman yang begitu layak. Sedangkan untuk jiwa dari Wuyu yang sudah berada di jurang hitam, sebut saja sebagai jurang kematiannya, dia mengingat semua masa lalunya. Yang dulunya dia ini adalah putra mahkota timur, tetapi dirinya telah difitnah melakukan sebuah kesalahan, membuat kerajaan timur benar-benar menanggung reputasi yang begitu jelek. Pada akhirnya, dia diasingkan dan menjadi seorang prajurit dan memasuki sebuah sekte. Tetapi untuk saat ini, dia telah dituduh lagi ataupun difitnah telah melanggar sebuah peraturan sekte dan dihabisi. Dirinya sama sekali tidaklah rela dengan kematian semua ini. Dia masih inginlah hidup dan membuat semua makhluk hidup untuklah mengetahui keinginan dia untuklah bertarung. Dan secara tiba-tiba,
Permintaannya pun langsunglah dijawab oleh istana surgawi alam abadi. Semua lukanya kembali pulih dan sebuah tongkat yang begitu panjang langsunglah mengarahkan dia ke istana surgawi alam abadi. Sementara itu, senior Zhao, dia datang ke pemakamannya Wuyu. Dia datang tidak mungkin untuklah berbela sungkawa. Kedatangannya untuklah mengakhiri hidup dari Paman Sun. Sebab dia adalah salah satu saksi yang akan memberikan kebenaran kepada kepala sekte. Dan itu akanlah mempersulit mereka. Ketika senior Zhao inginlah menghabisi nyawanya, tiba-tiba makam dari Wuyu langsunglah meledak dan mengeluarkan tubuhnya yang tiba-tiba melayang. Waduh. Senior Zhao masihlah menganggap remeh kekuatan dari Wuyu. Dia pun langsunglah menerjang, tetapi dengan satu sentilan saja dia langsung terpental dan meninggal dunia. Ya. Setelah dari semua itu juga, Paman Sun meminta kepada Wuyu untuk pergi sekarang juga. Meskipun dia telah bangkit kembali, tetapi dia telah menghabisi nyawa dari pelayan Zhao, maka dia juga akanlah mendapati masalah. Mumpung masih ada kesempatan, lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Tetapi Wuyu menolak untuklah pergi. Jika dia pergi, bagaimana dengan Paman Sun? Jadi, dia akanlah tetap berada di sini untuklah menghadapi semua haters-hatersnya. Keesokan harinya, Wuyu juga penasaran dengan tubuhnya. Mengapa bisa mendapati kekuatan yang begitu luar biasa? Lalu, dia pun teringat kalau dirinya telah mendapati sebuah warisan, yaitu tongkat yang begitu sangatlah kecil. Ketika dia periksa, jiwanya langsung memasuki ruang warisan. Dan terlihatlah patung dari Sun Wukong, serta suara dari Minglong yang sangatlah begitu senang. Akhirnya ada seseorang yang telah mendapati warisannya. Akan tetapi, karena wujudnya seperti gadis kecil, Wuyu tidaklah menganggap kalau dia adalah tuannya, sehingga dia pun langsunglah menarik tubuhnya, membuat Minglong cukuplah begitu kesal. Dia meminta untuk lepaskan tubuhnya kalau dia lebih tua daripada dirinya. Dan dia juga adalah iblis tak tertandingi yang membuat banyak sekali makhluk abadi gemetar ketakutan akan dirinya. Namun ya tetap saja dia sama sekali tidaklah percaya. Jika memang dia masih keras kepala dan menganggap kalau dia pemilik dari warisan ini, maka ajarkan semua yang dia punya. Lantas ya Minglong tertantang, dia pun langsunglah mengajarinya agar dirinya bisa mendapati tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Dan sesingkatnya, dalam latihan yang terus-menerus, dia berhasil untuklah mencapai tingkat kedua yang disebut sebagai tubuh Fajra. Bahkan dalam waktu sebulan saja, Wuyu berhasil untuklah menembus 3 level. Meskipun ya, dia masihlah dihina-hina oleh Minglong kalau penerobosannya terlalu begitu lama. Dan secara tiba-tiba, Wuyu mendengar suara keributan. Tampaknya seperti ada yang sedanglah bertarung. Saran dari Minglong kalau dia tidak boleh ikut campur. Jadi lebih baik fokus dalam latihannya saja. Sayangnya, Wuyu adalah salah satu pria yang memiliki penasaran begitu tinggi, dia pun langsunglah datang ke sumber pertarungan tersebut. Di sana ternyata ada seorang wanita yang sedanglah baku hantam dengan monster beruang. Dan wanita ini bernama Xu Yanli. Beruntungnya saja, Wuyu berada di sana untuklah menahan serangannya. Tetapi sesuai perkataan dari Minglong, kalau dia tidak bisa untuklah menghadapinya. Alhasil, dia menggendong Xu Yanli dan pergi melarikan diri dari sana. Selama bermain kejar-kejaran, ternyata untuk Wuyu sama sekali tidaklah mengetahui arah jalan keluar dari hutan. Beruntungnya untuk Xu Yanli mengetahui, alhasil dia pun diarahkan. Tetapi guys, tiba-tiba Minglong merasa percaya diri kepada Wuyu kalau dia bisa untuklah menghadapinya. Jadi, daripada melarikan diri, lebih baik hajar saja monster beruang tersebut. Sayangnya, Wuyu sama sekali tidaklah mendengarkannya. Alhasil ya, Minglong memberitahu, tampaknya dia akanlah mendapati kesialan. Baru aja dibilang, mereka telah tersesat. Dan di depan mereka ini ada sebuah jurang.
Pada intinya, mereka menemukan jalan buntu. Alhasil, dalam keadaan terpojok, mereka berdua bekerja sama dalam menumbangkan sang monster beruang. Semua serangan langsunglah dikerahkan. Tetapi, sang monster beruang ini cukuplah begitu kuat ya. Sekelas Su Yanli saja sudah sangatlah kesulitan. Apalagi untuk Wuyu yang baru saja berhasil untuklah bangkit. Namun, Minglong memberitahu kalau tongkat yang dia miliki ini adalah tongkat surgawi yang pernah membuat Kaisar Giok ketakutan. Lalu tongkatnya pun langsunglah dikerahkan. Benar saja, sekali pukul, monster beruang ini langsunglah kelayangan. Dan Wuyu akhirnya berhasil untuklah mengalahkannya. Sayangnya mereka berada di posisi tepi jurang, membuat mereka bertiga malah terjun bebas. Beruntungnya saja mereka berdua berhasil untuklah menyelamatkan diri. Pada malam harinya, mereka memutuskan untuklah beristirahat dengan membuat api unggun dan memakan ikan bakar. Lalu ya Su Yanli cukuplah kebingungan. Mengapa mereka berdua ini kan belum sama sekali mengenal, tetapi Wuyu bersikeras untuklah menyelamatkan dirinya. Wuyu hanya memberitahu, mungkin saja dia pernah mengalami hal yang sama, tetapi dirinya tidak pernah ditolong oleh orang lain, yang membuat dirinya ketika melihat Su Yanli terluka, ada rasa inginlah menolong agarlah mereka semua merasakan bagaimana rasanya ditolong. Setelah merawat luka-luka dari Su Yanli, dia juga mempertanyakan bagaimana bisa Wuyu berada di sini. Alasannya, dia mendengar suara keributan ketika berlatih. Jadi ya, dia datang untuklah memeriksanya dan melihat kalau dia sedanglah diserang, maka dia datang untuk membantu. Dan karena waktu mereka begitu sangatlah mepet, mereka akhirnya memutuskan untuklah menyudahi istirahatnya dan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi ya, ketika mereka tiba di pegunungan Gelombang Biru Ngarai, mereka merasakan aura negatif yang begitu kuat. Ya sudah pasti, di depan sana banyak sekali sosok binatang iblis. Tetapi beruntungnya, para binatang iblis ini sudahlah meninggal dunia, membuat mereka berhasil keluar dari hutan yang tidak dikenal. Sesingkatnya, Wuyu kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu menjadi pelayan sekte, ya seperti menyapu, mengepel, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk Immortal Si Tujun yang begitu sangatlah kesal mengetahui mengapa bisa untuk sosok dari Wuyu yang telah tertembus oleh cambuknya bisa-bisanya tidaklah meninggal dunia. Dia datang untuk memastikan apakah itu Wuyu atau bukan sama sekali. Setelah berada di sana, memang benar Wuyu belumlah meninggal dunia. Dan ketika dia ingin memberikan sebuah pelajaran, kali ini Wuyu tidak akanlah bertindak diam. Dia akanlah melawannya. Dan secara tiba-tiba datanglah burung bango putih yang dinaiki oleh Master Su Yanli dan meminta kepada mereka untuklah berhenti. Waduh, dapat backingan baru ya. Tetapi kita akhiri untuklah video kali ini ya. Alasannya kondisi Mimin semakinlah tidak membaik. Kemungkinan untuk hari ini cuma 2 video saja. Ya, kalian sudah bisa mendengar suara Mimin sudah bindeng parah. Jadi Mimin butuh istirahat terlebih dahulu ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya guys. Untuk beberapa tonghua terbaru serta tonghua yang masih ongoing, itu akanlah mengalami penundaan untuklah beberapa hari ke depan sampai kondisi Mimin benar-benar pulih kembali ya. Mimin perlu berkultivasi dulu nih guys melakukan pengasingan. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.